Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semangat untuk kita semua. Selamat datang di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Pada kesempatan ini, mari kita sama-sama belajar tentang teks berita yang lebih khususnya lagi kita akan belajar tentang meringkas, menyimpulkan, dan menanggapi isi berita. Selamat belajar. Kompetensi dasar pada pembelajaran ini yaitu 4.1. Menyimpulkan isi dari berita yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari materi, peserta didik diharapkan mampu meringkas teks berita, menyimpulkan teks berita, dan menanggapi isi teks berita. Yang pertama, kita masuk ke pembahasan ringkasan. Apa sih ringkasan itu? Ringkasan adalah sebuah penyajian bacaan dalam bentuk singkat dengan memperhatikan urutan isi dan memendekkan bacaan dengan mengambil intisari bacaan itu tanpa mengubah struktur wacananya. Lalu, bagaimana sih agar kita dapat membuat ringkasan? Nah, berikut ini adalah langkah-langkah membuat ringkasan. Yang pertama, kalian harus membacanya secara berulang-ulang agar dapat memahami isi teksnya. Kemudian yang kedua, kalian harus mencari ide pokok dari masing-masing paragraf. Biasanya, ringkasan ini ada pada buku atau teks yang memiliki tujuan menjelaskan. Dan yang ketiga, ketika kita sudah menemukan ide pokok, lalu ide pokok tersebut itu digabungkan dengan menggunakan konjungsi. Dan tulislah ide pokok tersebut beserta konjungsinya menjadi sebuah kalimat agar antar kalimatnya itu padu, seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyimpulan. Apa sih yang dimaksud penyimpulan? Penyimpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Jadi, isi berita harus memanfaatkan ringkasan kita sebelumnya terhadap pokok-pokok berita. Jadi, biasanya penyimpulan ataupun kesimpulan merupakan hasil pikiran pembaca terhadap isi teks. Jadi, bahasanya pun menggunakan bahasanya sendiri seperti itu. Lalu bagaimana sih agar kita bisa menyimpulkan isi berita? Nah, berikut ini adalah langkah-langkah dalam menyimpulkan isi berita. Yang pertama, kalian harus membaca teks beritanya secara berulang-ulang agar kalian paham terhadap isi teksnya. Kemudian yang kedua, kalian temukan pokok-pokok beritanya. Nah, pokok-pokok beritanya ini berupa adik simba ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan yang ketiga, kalian tulis teks berita dengan menggabungkan adik simba tersebut dengan menggunakan konjungsi yang tepat ke dalam beberapa kalimat. Mengapa harus menggunakan konjungsi? Karena agar kalimatnya atau antar kalimatnya itu padu. Jadi kalau dibaca itu nyambung, seperti itu. Lalu apa sih perbedaan ringkasan dengan penyimpulan? Nah, kalau ringkasan itu lebih panjang dari kesimpulan. Jadi kalau kesimpulan itu berarti lebih pendek dari ringkasan. Dan yang kedua, ringkasan bahasanya harus sesuai dengan teks. Sedangkan kesimpulan bahasanya bisa memakai bahasa pembaca sendiri atau pendapat pembacanya sendiri, seperti itu. Berikut ini adalah contoh dalam membuat kesimpulan. Jadi, sebelum kita membuat kesimpulan, kita harus membaca teks beritanya terlebih dahulu. Dan di samping kiri kalian itu sudah ada teks berita yang berjudul Kebakaran Melanda Ibu Kota. Kita baca bareng-bareng ya. Kebakaran melanda ibu kota. Kebakaran kembali melanda ibu kota. Api dengan cepat melahap pemukiman padat penduduk di daerah Tambora, Jakarta Barat. Peristiwa tersebut terjadi ketika warga sedang melaksanakan sholat taraweh Minggu 28 Juli. Turman, Ketua RW 11 mengatakan, saat peristiwa terjadi, semua warga tengah melaksanakan sholat taraweh di masjid. Api dengan cepat menyebar ke rumah warga yang lain, sehingga banyak warga yang tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka.
Kebakaran diduga disebabkan adanya hubungan arus pendek dari salah satu rumah warga. Petugas pemadam kebakaran mengalami kesulitan untuk menjinakkan si jago merah karena lokasi kebakaran sulit dijangkau petugas. Api baru bisa dipadamkan 3 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Untuk menyimpulkan isi berita tersebut, langkah pertama adalah mencari adik simbah, yaitu apa? Berarti peristiwa apa yang terjadi? Maka jawabannya adalah kebakaran. Lalu di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Yaitu di Tambora, Jakarta Barat. Dan kapan peristiwa itu terjadi? Yaitu Minggu 28 Juli 2013. Lalu siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Yaitu warga RW 11 Tambora. Lalu mengapa peristiwa tersebut terjadi? Karena adanya hubungan arus pendek dari salah satu rumah warga. Dan bagaimana proses peristiwa itu terjadi? Yaitu ketika warga sedang sholat tarawih terjadi konsleting dan api dengan cepat menyebar ke rumah warga yang lain. Nah, setelah menentukan unsur-unsur beritanya, barulah kita bisa membuat kesimpulannya. Berarti kesimpulannya adalah kebakaran terjadi di daerah Tambora, Jakarta Barat pada hari Minggu 28 Juli 2013. Peristiwa tersebut diduga disebabkan adanya hubungan arus pendek dari salah satu rumah warga. Warga Tambora yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut sedang melaksanakan sholat tarawih ketika kebakaran terjadi. Nah, seperti itu kesimpulan dari teks berita yang ada di samping kiri kalian. Pembahasan selanjutnya yaitu tanggapan. Apa sih yang dimaksud tanggapan? Tanggapan adalah sambutan terhadap suatu ucapan. Isinya berupa kritik ataupun komentar. Komentar juga bisa berupa saran. Lalu, bagaimana sih agar kita bisa membuat tanggapan? Nah, berikut ini adalah langkah-langkah dalam membuat tanggapan. Hal yang pertama harus kalian lakukan adalah tetap harus membaca isi teks berita tersebut agar kalian dapat memahami isi dari teks berita tersebut ya. Kemudian yang kedua, kalian perhatikan aspek beritanya. Kalau untuk membuat tanggapan itu kalian bisa memperhatikan dua aspek. Yang pertama, aspek dari segi isi atau struktur berita. Dan yang kedua, aspek dari segi bahasa berita. Nah, contoh dari segi isi atau struktur berita. Seperti ini contoh tanggapannya. Informasi tentang nasib sekolah perlu ditindaklanjuti oleh pihak berwenang, sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan. Atau contoh lagi, isi pemberitaan itu sudah diberitakan oleh media lain, jadi beritanya sudah tidak hangat lagi. Seperti itu. Itu untuk isi atau struktur berita. Nah, untuk bahasa atau bahasa berita, itu kita bisa menggunakan pilihan kata ataupun penggunaan kalimat. Contohnya seperti ini. Informasi yang disampaikan berita itu terlalu berbelit-belit. Banyak pengulangan kata sehingga membuat penonton menjadi bingung. Atau contoh lainnya, saya kira bahasa berita itu terlalu tinggi, banyak kalimat yang susah dipahami oleh saya, seperti itu. Sampai di sini paham kan? Ya, begitulah tadi kita sudah sama-sama belajar tentang bagaimana cara meringkas, menyimpulkan, ataupun menanggapi isi dari teks berita. Semoga kalian paham ya apa yang dijelaskan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.